Pemirsa, Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan perpanjangan masa penahanan mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo dan kolega selama 30 hari. Perpanjangan masa penahanan itu merupakan kali kedua yang diajukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah perpanjangan yang pertama dikabulkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mengajukan perpanjangan masa penahanan terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, Ferdy Sambo CS selama 30 hari. Pengadilan Tinggi Jakarta pun sudah mengabulkan perpanjangan masa penahanan kedua ini. Penetapan perpanjangan 30 hari yang kedua dihitung sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai 8 Maret 2023. Diketahui masa penahanan Ferdy Sambo dan kolega bakal habis pada 6 Februari, sementara persidangan terkait pembunuhan Brigadir Yosua belum usai. Kendati demikian, masa perpanjangan tahanan kedua ini tidak akan dihabiskan. Alasannya, karena majelis hakim sudah akan memutus perkara Ferdy Sambo dan lainnya sesuai dengan agenda yang ditetapkan majelis hakim. Sidang pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat memasuki babak akhir. Vonis Ferdy Sambo, istri dan mantan anak buahnya itu segera dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan yang disampaikan terdakwa Ferdy Sambo CS. Sambo menyebut nota pembelaan yang ia sampaikan pekan lalu sia-sia karena masyarakat sudah menghakimi dirinya sebelum majelis hakim mengeluarkan vonis. Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim mengesampingkan pledoi atau nota pembelaan terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Jaksa meminta majelis hakim menghukum mantan Kadif Propam dengan hukuman penjara seumur hidup. Jaksa menilai nota pembelaan yang disampaikan terdakwa Ferdy Sambo beserta tim kuasa hukum tidak memiliki dasar yuridis yang kuat yang bisa meringankan hukuman Ferdy Sambo. Namun demikian, kuasa hukum Ferdy Sambo, Rasa Mala Aritonang, tetap akan memberikan tanggapan terkait replik tersebut. Maka seharusnya digunakanlah ketentuan pasal 55 ayat 1 kedua Void Looker untuk konstruksi dalam peristiwa perkara ini. Sayangnya memang itu tidak dimasukkan dalam dakwaannya. Nah, itu kemarin kami counter di dalam pembelaan. Harapan kami sebenarnya mendapatkan penjelasan soal itu lebih detail, juga soal beberapa fakta yang kami konfirmasi, misalnya soal sarung tangan dan seterusnya, tetapi memang tidak diulas lebih jauh di dalam replik ini. Sayang sekali memang. Tapi kami juga nanti ada kesempatan untuk merespon, tentu nanti kami respon di dalam duplik kami soal replik hari ini. Tapi sebenarnya kami berharap bahwa respon-respon yang disampaikan atau tanggapan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebenarnya lebih pada substansi ya, ketimbang bicara hal-hal yang sebenarnya tidak relevan dalam kaitan perkara ini gitu. Sebelumnya dalam nota pembelaannya pekan lalu, Ferdy Sambo menyampaikan bahwa pembelaan yang disampaikan sia-sia. Sambo mengaku banyaknya tekanan dalam menjalani kasus ini, termasuk penghakiman dari masyarakat. Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul pembelaan yang sia-sia, karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan. Bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi, dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya. Selain menolak pledoi Ferdy Sambo, Jaksa juga menolak pembelaan dari terdakwa Kuat Ma'ruf. Jaksa menilai nota pembelaan yang disampaikan Kuat Ma'ruf pada sidang sebelumnya tidak memiliki dasar yang kuat. Jaksa pun meminta majelis hakim meminta Kuat Ma'ruf dihukum 8 tahun penjara. Sama halnya dengan nota pembelaan terdakwa Ricky Rizal, Jaksa meminta majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan Ricky. Jaksa meminta agar hakim menyatakan Ricky Rizal bersalah, sebagaimana dakwaan ke-1 primair melanggar pasal 340 KUHP Junto 55 ayat 1 KUHP. Selain itu, Jaksa menilai argumen kuasa hukum yang menyatakan Ricky tidak mengetahui rencana pembunuhan merupakan dalil yang sesat dan keliru.
Tangis Arif Rahman pecah dalam pembelaan pribadi atau pledoi dalam persidangan lanjutan obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Arif mengaku tak sanggup menolak perintah saat diminta untuk menghapus rekaman CCTV terkait kematian Yosua. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin tak kuasa menahan tangis saat mengulas kembali kasus pembunuhan Yosua. Arif mengaku tidak percaya didakwa kasus perusakan CCTV terkait pembunuhan Yosua yang juga menjerat mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Arif pun mengaku mengalami dilema moral karena terjebak antara logika nurani dan perintah atasan. Sambil menangis, Arif mengaku hanya bekerja dan mengatakan dirinya buntu akal sehingga melakukan apa yang diperintahkan terkait CCTV dan menutup-nutupi kasus kematian Yosua. Selain itu, terdakwa Baikuni dalam nota pembelaannya juga mengungkap alasan mengapa ia menyalin rekaman DVR CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Budaya organisasi Polri yang mengakar pada rantai komando, hubungan berjenjang yang disebut relasi kuasa, bukan sekedar ungkapan melainkan suatu pola hubungan yang begitu nyata memberikan batasan tegas antara atasan dan bawahan. Pola ini yang kadang menyuburkan penyalahgunaan keadaan oleh atasan terhadap bawahan. Kondisi rentan penyalahgunaan keadaan ini mungkin tidak bisa dengan mudah dipahami semua orang. Beragam praduga bersalah terhadap saya mungkin dipengaruhi oleh predikat saya sebagai penegak hukum, seragam dan kepangkatan. Sebagai seorang lulusan Akademi Kepolisian yang berpangkat AKBP dengan pengalaman di berbagai bidang, seakan menjadi suatu nilai kepastian. Dengan predikat demikian pasti akan selalu memiliki kemampuan untuk menolak perintah atasan. Padahal yang terjadi adalah budaya organisasi dimanapun berada sangat berdampak sehingga sangat rentan terhadap penyalahgunaan keadaan karena ada relasi kuasa. Saya meskipun dengan predikat sedemikian rupa hanyalah bawahan yang merupakan manusia biasa. Bawahan yang dalam relasi kuasa berada di bawah kendali atasan dan manusia biasa yang memiliki takut sebagai salah satu emosi dasar yang muncul sebagai respon atas peristiwa yang menimpa saya. Berbagai pertanyaan dilontarkan banyak pihak. Mengapa? Mungkinkah seorang penegak hukum yang paham hukum, seorang dengan predikat seperti itu, mengapa memilih diam saja? Mengapa takut berterus terang? Bahkan ada juga yang dengan mudah berasumsi kemudian menuduh tanpa empati bahwa ada kesengajaan dalam diri saya untuk membantu, menghalangi. Jika saya boleh jujur, pertanyaan itu kerap muncul juga dalam benak saya. Bagaimana mungkin saya bisa terlibat? Kenyataan seperti ini adalah seperti mimpi bagi saya. Dalam penilaian saya pribadi, saya adalah orang yang taat dalam berbagai aturan dan ketertiban SOP yang mengedepankan kebenaran material. Apakah mungkin hal itu terjadi kepada saya? Harus terlibat dalam perkara dan diserang dengan tuduhan kesengajaan dan niat untuk merintangi penyidikan. Ketika saya bekerja, saya selalu berupaya berhati-hati dengan banyak pertimbangan. Ketika saya pertama kali menemukan ketidaksesuaian dan kejanggalan dalam video yang saya tonton, kemudian mendapatkan perintah dari Saudara FS untuk menghapus file yang saya tonton, saya sudah berupaya mempertimbangkan dan memohon bantuan. Saya telah memohon arahan dari atasan saya langsung, yang saat itu saya nilai dapat memberikan perlindungan, dukungan, serta arahan tentang ketidaksesuaian dan kejanggalan. Jika saat itu atasan saya mendukung dan memberikan arahan untuk melaporkan ke petinggi Polri atau pejabat utama lainnya demi memohon perlindungan, arahan, dan dalam rangka pengungkapan fakta, mungkin sejak saat itu saya lebih berani mengungkapkan hal yang saya ketahui. Namun hal itu tidak seideal yang saya bayangkan, dan saya malah dihadapkan kepada Saudara FS yang justru kemudian meminta menghapus file tersebut. Pada saat itu saya menolak untuk menceritakan langsung dan dihadapkan, tapi situasi berbeda. Apabila saya coba menggambarkan kembali peristiwa saat itu, saya seperti tidak mau harus menceritakan kembali secara langsung ketidaksesuaian dan kejanggalan yang saya ketahui. Dalam suasana yang tegang, alasan saya menangis terlihat tidak bisa mengontrol lagi emosi dan air mata.
kondisi menjadi tidak menentu dan sulit diprediksi. Apalagi ketika ditanya siapa saja yang sudah menonton dan kemudian ada perkataan kalau bocor, saya berempat yang harus bertanggung jawab. Kondisi psikis saya sudah sangat down dan sangat tertekan. Sulitkah untuk memahami posisi saya? Mungkin lebih mudah dipahami jika dianalogikan dengan ungkapan bagaikan individu yang terkena sakit menular. Keadaan yang disalahgunakan ini membuat saya akhirnya tidak ada pilihan selain diam. Ya pastinya sedih karena pastinya sedih karena Pak anak-anak juga masih kecil. Mungkin karena anak-anak masih kecil dan terus juga terutama juga anak saya juga masih ada yang sakit ya. Jadi butuh papanya ya pasti terus. Sedangkan kalau udah ditahan gini kan dan juga udah sidang etiknya juga udah di PTDH ya udah nggak dapat gaji ya Pak. Jadi ya berat sih, yang pastinya berat karena saya tahu suami saya tuh selama ini kerjanya selalu bilang kerjanya hanya niatnya ibadah itu aja. Jadi dia jadikan kerja itu sebagai ibadah, tidak ada nggak pernah untuk berpikiran untuk macam-macam yang emang untuk yang aneh-aneh gitu ya. Alhamdulillah memang selama ini kerjanya emang lurus-lurus aja, cuman pada saat pertama kali saya diperiksa oleh tim sus, saat itu juga saya langsung dituduh untuk melakukan pengerusakan terhadap DVR CCTV tanpa alasan atau bukti yang jelas. Hingga hari itu saya tidak paham apakah karena saya membantu Cuk Putranto yang saat itu merupakan SPRI dari Kadipropam yang dianggap orang terdekat Ferdy Sambo, sehingga saya pun dianggap memiliki kedekatan dengan Ferdy Sambo, sehingga serta-merta kami memiliki niat yang sama. Dan demikian maka pantas bagi saya untuk dituduh untuk melakukan hal tersebut. Semua tuduhan yang dibebankan kepada saya hanya berdasarkan asumsi. Tidak ada satu dasar yang logis. Jika mau melihat fakta, maka hubungan saya dengan Ferdy Sambo yaitu hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, tidak memiliki kedekatan secara pribadi. Pemirsa, di tengah isu reshuffle dan pemilu yang semakin dekat, partai politik mulai melakukan silaturahmi. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan bahas selengkapnya usai jeda berikut.